PD maksimal, Chelsea yakin bisa raih hasil positif di markas Liverpool. Chelsea gagal meraih kemenangan saat menjamu Manchester United di Stamford Bridge pada laga lanjutan Premier League akhir pekan kemarin. Kendati demikian, kepercayaan diri para pemainnya tidak luntur hanya karena satu hasil buruk itu. Seperti yang diketahui, Chelsea hanya mampu meraih hasil imbang dengan skor kacamata 0-0. Berdasarkan statistik, tak mampu membuat ancaman berarti ke gawang lawannya meski menorehkan 6 tembakan tepat sasaran. Hasil tersebut menjadi modal buruk buat Chelsea bertandang ke markas Liverpool Anfield dalam kompetisi yang sama di hari Jumat, 5 Maret 2021 dini hari nanti. Apalagi Liverpool baru saja mengakhiri torehan buruknya. Modal buruk rupanya tidak melunturkan kepercayaan para pemain Chelsea. Sang gelandang N'Golo Kante meyakini kalau The Blues bakal membawa pulang poin penuh dari markas Liverpool yang sempat disegani banyak tim. Kami berangkat ke sana untuk menang. Kami tahu itu tak akan mudah, tapi kami pergi dengan harapan dan saya yakin kalau kami bisa meraih hasil yang bagus dari Anfield, lanjutnya. Di klasemen, Chelsea berada di posisi kelima dengan koleksi 44 poin. Sementara Liverpool berada satu peringkat di bawahnya dan sedang tertinggal satu angka. Siapapun yang menang bisa naik ke 4 besar meski hanya sementara. Ambisi Chelsea setelah mendepak Frank Lampard dari kursi kepelatihan adalah mendapatkan posisi 4 besar. Kante sendiri meyakini kalau timnya mampu mencapai target itu sebelum musim 2020-2021 berakhir. Belajar dari masa lalu sebelum jual Tammy Abraham, Chelsea dikabarkan sedang membidik striker baru untuk memperkuat skuad Thomas Tuchel musim depan. Pergerakan ini dinilai bisa mengancam perkembangan Tammy Abraham. Menurut Football London, sejak awal musim lalu 2019-2020 lalu, Tammy telah mencetak total 30 gol, tidak ada yang dari penalti. Di antara 30 gol itu, 21 gol tercipta di Premier League. Tammy sudah membela Chelsea sejak masih berusia 7 tahun. Dia tahu betul cara kerja Chelsea dan kini dia berkesempatan membantu tim secara langsung. Sayangnya di usia 23 tahun ini Tammy menghadapi tekanan yang begitu besar. Gol-golnya seolah-olah dipandang remeh. Dia dinilai tidak cukup bagus untuk The Blues. Muncul kabar Chelsea bakal mencari striker baru untuk menggantikan Abraham. Inilah yang bisa jadi awal masalah. Tammy Abraham masih muda, dia akan semakin baik beberapa tahun ke depan. Terlebih musim ini baru musim ketiganya di Premier League. Jalan masih panjang. Meski begitu, Chelsea punya kebiasaan buruk tidak mau bersabar menunggu perkembangan pemain. Hal inilah yang membuat Chelsea kehilangan banyak pemain top di masa lalu. Mereka tidak mau bersabar menunggu Kevin De Bruyne, Mohamed Salah, dan Romelu Lukaku. Ketiganya dijual terburu-buru dan sekarang Chelsea mungkin menyesali keputusan itu. Kini kabarnya Chelsea mengincar Erling Haaland untuk menambah daya gedor musim depan. Kedatangan Haaland bakal berdampak buruk bagi Tammy. Bagaimana jika Tammy terpaksa pergi lalu beberapa tahun ke depan jadi pemain top bersama klub lain? Chelsea siapkan tawaran resmi untuk bintang muda Saint Etienne. Chelsea dikabarkan tertarik untuk memboyong gelandang muda milik klub Saint Etienne, Lucas Gournadout. Lucas baru saja lulus dari akademi klub Prancis tersebut. Ia dipromosikan ke tim Saint Etienne 2 pada tahun 2019 lalu. Pada tahun 2021 kemarin, Lucas akhirnya dipromosikan ke tim senior Saint Etienne. Sejauh ini ia telah tampil sebanyak 23 kali bagi timnya, 9 diantaranya sebagai starter. Ia bahkan sempat dipercaya main penuh saat Etienne bersua dengan PSG di awal musim ini. Sejauh ini Chelsea telah dikaitkan dengan pemain seperti Erling Braut Haaland. Ia adalah pemain yang siap menjadi andalan tim utama. Namun Chelsea juga mengincar pemain muda sebagai investasi di masa depan. Penampilan Lucas Gournadout akhirnya menarik perhatian The Blues. Kabar itu disampaikan oleh Foot Mercato. Laporan itu juga mengklaim Chelsea menyiapkan tawaran mencapai 23 juta pounds bagi Lucas. Sebelum Lucas, Chelsea dilaporkan telah mengincar pemain lain di sektor sayap. Pemain tersebut adalah winger Gladbach, Jonas Hofmann. Kabarnya Hofmann siap pindah dari Gladbach. Ia menyusul Marco Rose yang akan cabut dari klub tersebut. Thomas Tuchel kirim Billy Gilmour ke tim U23 Chelsea.
Sebuah keputusan mengejutkan dibuat Thomas Tuchel. Manajer anyar Chelsea itu dikabarkan akan mengirim kembali Billy Gilmour ke tim U23 Chelsea dalam waktu dekat ini. Gilmour merupakan pemain muda didikan Akademi Chelsea. Ia diorbitkan Frank Lampard kesukaan Chelsea musim lalu saat lini tengah The Blues mengalami badai cedera. Selama membela tim utama Chelsea, pemain timnas Skotlandia itu tampil dengan baik. Ia bahkan sempat rutin menjadi starter sebelum mengalami cedera yang cukup parah. Football London mengklaim bahwa nasib Gilmour berubah di tangan Tuchel. Ia diberitakan akan diturunkan ke tim U23 Chelsea dalam waktu dekat ini. Tuchel sudah bulat untuk mengirim kembali Gilmour ke tim U23 Chelsea. Sang manajer sebenarnya ingin memainkan sang pemuda di tim utama Chelsea, namun ia kesulitan memberikan jam bermain karena semua gelandang tim utama Chelsea tengah on fire. Ia menilai akan sangat buruk bagi perkembangan Gilmour jika ia tidak lama bermain, sehingga Tuchel menilai lebih baik ia kembali ke tim U23 Chelsea lebih dahulu. Menurut laporan tersebut, Tuchel tidak menutup pintu sepenuhnya bagi Gilmour untuk kembali ke tim utama Chelsea. Sang manajer dikabarkan akan memantau perkembangan sang gelandang di tim U23. Ia akan memonitori permainan sang pemain dari pekan ke pekan. Jika performa Gilmour dirasa sudah kembali ke puncaknya, Tuchel tidak akan segan memberinya kesempatan bermain di tim utama Chelsea. Ada peluang rekrut Gianluigi Donnarumma. Chelsea tergiur beli kiper lagi. Chelsea dikabarkan sedang mempertimbangkan untuk merekrut kiper AC Milan Gianluigi Donnarumma sebagai kiper baru mereka musim panas ini jika dia tidak memperpanjang kontraknya. Penjaga gawang berusia 22 tahun itu belum menyetujui kesepakatan baru dan beberapa bulan lagi akan bebas meninggalkan raksasa Italia tersebut secara gratis. Meskipun Donnarumma mengatakan bahwa dia ingin tetap di San Siro, pembicaraan saat ini masih tertunda dan kedua belah pihak masih jauh dari kata sepakat. Menurut Eurosport, Chelsea sedang memantau situasi dan akan siap untuk masuk jika AC Milan gagal membuat terobosan dalam pembicaraan kontrak tersebut. Klub London Barat tentu tak mau melewatkan kesempatan besar untuk mengklaim Gianluigi Donnarumma yang berpotensi menjadi kiper utama di Stamford Bridge setidaknya untuk 1 dekade berikutnya. Donnarumma sendiri diketahui menginginkan gaji sekitar 9 juta pounds atau sekitar 179 miliar rupiah per tahun. Dan angka itu akan sesuai dengan anggaran Chelsea, meski mereka pasti perlu melepas Kepa sebelum membawanya, yang mana itu sudah coba mereka lakukan sejak musim panas lalu. Donnarumma telah kebobolan 26 gol dalam 23 pertandingan Serie A musim ini, menjaga 8 clean sheet untuk membantu AC Milan naik ke posisi kedua klasemen dan memberikan tantangan nyata dalam perburuan gelar.